Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irwanto, saya dari mahasiswa Politeknik Sinar Mas Brokol. Pada video kali ini saya akan membuat video mengenai pembinaan SDM berbasis kompetensi. Yang pertama ada pengertian SDM. Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia merupakan aset dalam segala aspek pengelolaan, terutama yang menyangkut eksistensi organisasi. Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif, yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan, kehidupan, dan tatanan sehingga seimbang dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah kompetensi. Kompetensi adalah keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditujukan oleh kemampuannya untuk dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik. Nah, selanjutnya ada jenis kompetensi. Jenis kompetensi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, soft kompetensi atau kompetensi manajerial, yakni sebuah kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan mengelola pegawai serta membangun hubungan dengan orang lain, seperti kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan memimpin, dan kemampuan untuk membangun komunikasi. Dan yang kedua ada hard kompetensi atau kompetensi teknis, yakni sebuah kompetensi yang berhubungan dengan kapasitas fungsional sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan keteknisan, yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakoninya, seperti kemampuan pemasaran atau marketing, akuntansi, dan lain-lain. Adapun tujuan SDM berbasis kompetensi, sebuah manajemen sumber daya berbasis kompetensi bertujuan untuk menghasilkan hasil akhir yang diselaraskan dengan tujuan serta sasaran perusahaan atau organisasi dengan menerapkan standar kinerja yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada manfaat SDM berbasis kompetensi. Di sini ada 4 manfaat SDM berbasis kompetensi. Yang pertama, mengukur kekuatan dan kelemahan tim kerja. Dengan kompetensi manajemen sistem, Anda akan lebih mudah mengukur kompetensi yang dimiliki karyawan. Yang kedua, mengenali kekuatan karyawan. Pada dasarnya, kompetensi manajemen sistem juga merupakan peluang bagi Anda untuk menggali talenta-talenta terbaik di perusahaan Anda. Yang ketiga, menciptakan gambaran yang jelas tentang skill karyawan. Pemahaman yang baik dari kekuatan dan kelemahan karyawan akan sangat membantu meningkatkan mobilitas internal perusahaan. Dan yang keempat adalah mendapatkan data-data baru. Anda bisa mendapatkan berbagai data-data baru untuk dipelajari dari kompetensi manajemen sistem. Data ini bisa menjadi acuan untuk membandingkan kinerja tertinggi dengan skor kompetensi karyawan. Selanjutnya ada proses SDM berbasis kompetensi. Secara garis besar, proses SDM berbasis kompetensi dibagi menjadi 4 langkah. Yang pertama, persediaan tenaga kerja saat ini. Langkah awal untuk proses perencanaan SDM adalah menilai dari ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Yang kedua, kebutuhan SDM di masa mendatang. Langkah kedua adalah proses perencanaan sumber daya manusia yang menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkiraan permintaan SDM. HR akan mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan tenaga kerja di masa mendatang. Yang keempat, strategi dan implementasi pencarian SDM. Setelah tahu bagaimana kekurangan dan kelebihan dari adanya evaluasi supply dan demand SDM, HR akan bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus yang saya ambil yaitu bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan pada BMT Arsyada KC Gaya Baru. Sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dapat meningkatkan kapasitas dan membangun fondasi perusahaan. Karena apabila orang-orang yang bekerja dalam organisasi memiliki kompetensi yang tepat sesuai dengan tuntunan pekerjaannya, maka dia akan mampu baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun mental, serta karakter produktifnya. Kompetensi memang mempengaruhi kinerja para karyawan. Semakin meningkatnya kinerja karyawan dan semakin lama ia bekerja pada perusahaan, pengetahuan karyawan juga harus semakin ditingkatkan dengan mengadakan perkembangan dan pelatihan karyawan. Semakin meningkatnya keterampilan maka akan mampu meningkatkan kinerja karyawan, sehingga membentuk kinerja yang lebih bagus lagi terhadap perusahaan. Semakin karyawan memiliki sikap kerja yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan, maka secara otomatis kinerja karyawan akan meningkat.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.